Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Kesempatan ini kita isi dengan mengetahui empat perkara, yang mana kalau kita mengakui empat perkara ini, maka tanpa diikuti dengan empat perkara selanjutnya, maka kita sudah berbuat kedustaan, kita sudah berbuat bohong. Apa yang empat perkara itu dan apa yang mengikutinya, agar lebih sempurna, agar lebih matang pengetahuan kita, mari kita baca ya. An Hatimil Asam rahmatullahi alaihi annahu qal. Dari Hatim Al-Hasam mengatakan bahwa barang siapa manil da'a arba'atan bila arba'atin fada'awahu kadzibatun. Barang siapa yang mengakui ya empat perkara tanpa diikuti dengan empat perkara tersebut, ya empat perkara dia akui tapi dia tidak memiliki empat perkara selanjutnya, maka kadzibatun, berbohonglah dia. Manid da'a hubbullah walam yantahi anil maharimillah fada'auhu kizbun. Barang siapa yang mengatakan aku cinta kepada Allah, aku beriman kepada Allah, sementara dia tidak berhenti dari melakukan hal-hal yang diharamkan Allah, maka sesungguhnya dia berdusta. Ngakunya beriman, ngakunya taat, ngakunya cinta kepada Allah, tapi masih suka mengerjakan yang diharamkan oleh Allah, maka ketahuilah ya perkara itu, persaksian itu dusta, kadzib. Terus apa lagi? Wa manid da'a hubbun nabi alaihi salam wa karihal fuqara'a wal masakin fada'awahu kizbun. Ya, barang siapa yang mengaku cinta kepada Nabi Muhammad, ya, cinta kepada Nabi Muhammad, sayang kepada Nabi Muhammad, pengen ketemu Nabi Muhammad, tapi dia tidak melakukan ini, apa yang tidak dilakukan oleh orang yang cinta tadi? Misalnya dia benci sama orang miskin, dia nggak suka sama orang yang miskin, maka orang yang seperti ini, ya, dia pernyataannya dusta. Cinta ke Nabi harus cinta kepada fakir miskin. Makanya ada doa Nabi yang berkaitan dengan orang miskin. Allahumma ja'al miskinan. Ya Allah, jadikan saya orang miskin. Doa ini yang tidak pernah kita baca. Kenapa kita nggak kuat? Artinya apa? Nabi saja itu pengen dijadikan sebagai orang yang miskin. Tentu miskinnya Nabi berbeda dengan kita, ya. Allahu a'lam. Selanjutnya yang ketiga, wa man i'tada hubbal jannah wa man idda'a hubbal jannah wa lam yatasaddaq fa da'wahu kizbun. Barang siapa yang mengaku-ngaku pengen masuk surga, fada'ahu Allahu kizbun, tapi dia enggak mau bersedekah, maka dia pernyataannya itu dusta. Ya, omong doang. Artinya apa? Ketika kita pengen masuk surga, maka yang harus kita lakukan selain mengerjakan kewajiban-kewajiban yang diberikan kepada kita, yakni kita juga harus senang bersedekah, ya. Wa manidda'a khaufan nar. Yang selanjutnya yang keempat, wa manidda'a khaufan nar. Barang siapa yang katanya takut dengan neraka, enggak mau masuk neraka, walam yantahi, ya, sementara dia tidak berhenti anil dzunub, berbuat dosa, fada'wahu kizbun, maka dia sesungguhnya telah berdusta, berbohong, ya. Bilangnya takut dengan neraka, bilangnya nggak mau masuk neraka, tapi apa? Dia tidak berhenti dari berbuat dosa, dari berbuat kemaksiatan, maka itu adalah pernyataan yang dusta.
Nah, dari sini tentu kita bisa mempelajari dan memahami bahwa ketika kita mengikrarkan diri kita terhadap sesuatu, maka ikrar yang kita lakukan, ikrar yang kita yakini itu terkena sebuah konsekuensi yang itu harus dilakukan, ya. Kayak tadi, orang yang pengen masuk neraka, yang takut dengan neraka, maka logikanya dia harus menjauhi apa-apa yang menyeret dia masuk ke neraka, ya. Ketika dia cinta kepada Nabi, maka dia harus mengikuti Nabi. Nabi itu senang dengan orang miskin. Nah, kita harus meneladani dan mengikutinya, yakni senang juga dengan orang miskin. Terus apa lagi? Orang yang menyatakan pengen masuk surga, maka yang harus dilakukan apa? Yakni melakukan amal-amal yang mendekatkan dia kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang kita ikrarkan dalam diri kita, pernyataan-pernyataan, aku beriman kepada Allah, aku beriman kepada Nabi, aku pengen masuk surga, aku pengen dijauhkan dari neraka, maka itu semua memiliki konsekuensi yang itu harus kita jalani. Kalau tidak, maka itu semua adalah omdo, hanya omongan doang, ya. Nah, nanti predikatnya, kalau ada orang yang tidak sesuai dengan keyakinannya, tidak sesuai dengan janjinya, maka itu dalam kategori Islam disebut dengan munafik, ya. Munafik ini lebih berat siksanya daripada orang kafir, ya. Nauzubillah, summa nauzubillah, ya. Jadi itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Allahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang tahu yang sebenarnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.